Hai semua, selamat datang di videonya Vla. Kenalin, aku Fadilah Umah nih, bagi kamu yang baru nonton video aku. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang the fourth mega shift consumer behavior in COVID-19. Nah, tapi sebelum masuk ke video, aku mau sedikit flashback dulu ke tahun 2019, setahun yang lalu, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya tahun lalu nih ya, kita bisa ngerasain kalau kita nih sebagai mahasiswa atau pelajar, kita masih bisa belajar, masih bisa kuliah gitu ya, dengerin dosen lagi menerangkan pelajaran gitu kan, dengan enak gitu, kita bisa bertatapan langsung. Terus kita juga masih bisa jalan-jalan kemana aja, bebas, kita masih bisa nongkrong-nongkrong sama teman, masih bisa ngobrol-ngobrol hahaha sama teman-teman kita, bebas tanpa adanya harus pakai protokol kesehatan, terus kita harus jaga jarak gitu, enak lah gitu. Terus tahun 2019 juga perekonomian juga lagi giat-giatnya, dimana ya Pak Presiden juga pasti pengen menargetkan perekonomian bisa tumbuh dengan tinggi gitu. Tapi nyatanya di tahun 2020 ini berbeda karena adanya pandemi. Dan tahun 2020 ini akan selalu menjadi sejarah besar bagi Indonesia dan juga dunia. Karena dalam hitungan hari hampir semua sektor, baik dari pendidikan, perekonomian, pemerintahan, semua harus berubah secara drastis. Kita harus bisa cepat beradaptasi dengan keadaan yang benar-benar berbeda gitu dari sebelumnya yang pernah ada. Terus di tahun 2020 ini, semenjak adanya warga negara Indonesia yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, waktu itu ada di Depok, Jawa Barat. Nah, semenjak itu sektor bisnis ditutup, mulai dari mall besar sampai pasar tradisional, terus tempat kursus, bimbel, sekolah-sekolah, terus juga kampus-kampus juga harus ditutup, mahasiswa dan pelajar harus dirumahkan dan belajar secara daring dari rumah. Terus juga kantor-kantor pemerintahan, perusahaan, pertokoan, pabrik, itu karyawan-karyawannya terpaksa harus dirumahkan, harus dari online, semua dikerjakan secara online, dan juga gak sedikit yang terpaksa harus di PHK karena saat ini gitu ya, maksudnya perusahaan-perusahaan mungkin pasti memang lagi struggle banget buat bisa bertahan di pandemi ini. Saat ini juga tenaga-tenaga medis kita, baik dokter dan perawat dan semua jajarannya juga pasti memang merasakan ya harus menjadi tulang punggung untuk kesehatan masyarakat gitu yang terinfeksi corona, walaupun risiko terpapar COVID-19 itu sangat besar bagi mereka. Tahun ini kita memang semua ini menghadapi kejadian luar biasa yang sebelumnya belum pernah terjadi, mungkin sebesar ini, dimana kita memang harus benar-benar bisa berubah, bisa beradaptasi. Kita melakukan banyak hal secara online, mulai dari belajar, belanja, bekerja, dan semua aktivitas lainnya. Nah, jadi hari ini tadi yang udah aku sebutin di awal, bahwa aku bakal ngomongin tentang 4 pergeseran perilaku konsumen yang terjadi selama pandemi ini. Materi ini aku dapetin dari mata kuliah pemasaran inovatif di sekolah bisnis, dan aku merasa materi ini sangat relate dengan kehidupan kita yang saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya semenjak adanya pandemi. Dan hal ini menurut aku menjadi satu hal yang bermanfaat gitu untuk kita bisa mengetahui pergeseran-pergeseran apa aja sih yang terjadi di masyarakat kita saat pandemi ini. Nah, langsung aja ya kita mulai. Yang pertama adalah stay at home lifestyle, di mana muncul gaya hidup baru di masyarakat kita yang semua aktivitasnya mulai dari belajar, bekerja, bermain itu dilakukan secara online dari rumah karena adanya kebijakan social distancing. Pergeseran ini memberikan dampak yang cukup besar untuk industri hiburan dan juga pariwisata, karena orang saat ini akan merasa lebih aman jika menghindari tempat-tempat umum dan keramaian. Waktu yang dimiliki oleh masyarakat dengan keluarganya juga menjadi lebih banyak.
kegiatan walking, living, playing bersama keluarga menjadi suasana baru yang bisa menghangatkan keluarga, mendekatkan anggota keluarga satu sama lain dibandingkan gitu ya dengan sebelum adanya pandemi ini, dimana mungkin yang kerja kantoran gitu atau yang masih kerja itu walkingnya itu lebih banyak dihabiskan oleh mereka dibandingkan kegiatan living, playing dengan keluarga mereka. Terus orang juga jadi punya leisure time yang lebih banyak karena menjadi waktu itu jadi lebih fleksibel gitu kan. Anak-anak jadi bisa lebih memiliki waktu berkomunikasi dengan orang tuanya lebih banyak. Ibu-ibu juga jadi punya hobi-hobi baru gitu kan. Kayak sekarang nih lagi banyak yang suka tanaman hias, ibu-ibu ya kan, senang berkebun jadinya. Terus ibu-ibu yang sebelumnya dulunya nggak masak gitu, jarang masak karena harus kerja, jadi bisa punya hobi masak untuk masakin anak-anaknya, masakin suaminya, kalau anggota keluarga lainnya gitu kan. Kegiatan berbelanja juga semua dijadiin online karena ya mall-mall, tempat mall gitu kan, tempat belanja, pasar tradisional juga sekarang ditutup gitu. Terus e-commerce, marketplace ini dapat untung yang besar banget selama pandemi ini karena terjadi peningkatan kan masyarakat untuk mau berbelanja secara online. E-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau yang e-commerce yang bergerak di bidang pertanian, misalnya menyediakan bahan-bahan pangan seperti Tiani Hub atau Sayur Box, itu juga bisa mengambil kesempatan. Ini peluang yang baik untuk mereka meningkatkan omset mereka. Selain itu, stay at home lifestyle juga membuat orang-orang yang nggak bisa nonton ke bioskop itu jadi beralih nih ke layanan entertainment berbayar, misalnya seperti Netflix, Disney Plus Hotstar gitu kan, Spotify, iFlix itu juga jadi meningkat karena orang-orang jadi lebih pengen nonton ya dari rumah aja dibanding harus keluar. Nah, yang kedua adalah bottom of pyramid, di mana adanya pergeseran kebutuhan yang awalnya itu ada di puncak piramid, yaitu untuk aktualisasi diri dan juga esteem, mulai bergeser nih ke dasar piramid, di mana itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar ini untuk makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Hal yang penting yang pertama itu ada makan dan kesehatan, karena bagaimana caranya kita saat ini pengennya itu selalu sehat gitu, daya tahan tubuh kita tinggi supaya bisa terhindar dari terinfeksi coronavirus yang saat ini menjadi permasalahan besar di negara kita dan juga dunia. Kita saat ini bisa menjadi lebih sadar dengan kesehatan ya kan. Kalau mungkin dulu kita kemana aja bebas, nggak peduli gitu, kita mau ketemu sama siapa aja oke gitu, kita nggak perlu jaga jarak, terus kita bisa duduk di mana aja yang kita sebenarnya nggak tahu kan, di situ tuh udah ada kuman atau virus apa yang ada di sekitar kita. Tapi sekarang semenjak adanya pandemi ini kita jadi lebih memperhatikan hal-hal seperti itu gitu. Kalau dulu pulang dari luar ke rumah nggak pakai cuci tangan atau nggak perlu mandi, kita langsung comot makanan gitu ya, atau kita langsung tidur malahan. Nah sekarang kita kalau pulang dari luar harus cuci tangan dulu, harus mandi dulu, terus kita juga harus saling mengingatkan anggota keluarga kita untuk melakukan hal itu, menjaga protokol kesehatan gitu kan. Kita kemana-mana sekarang harus bawa hand sanitizer, terus kalau jalan kita harus jaga jarak gitu kan sama orang, terus kita juga masker itu jadi salah satu hal yang mungkin sekarang nggak pernah ditinggalin lagi gitu. Nah kalau kita sekarang juga kan lebih memperhatikan kesehatan, kalau pagi gitu kan jadi lebih sering berjemur, kita jadi lebih sering olahraga supaya menjaga daya tahan tubuh kita gitu kan. Kita juga karena gym tutup gitu, tempat gym, tempat fitness, dan sekarang kita jadi banyak yang
beli peralatan gym sendiri supaya bisa dilakukan dari rumah, atau tutorial di YouTube bagaimana senam atau aerobik atau bagaimana olahraga dengan secara online gitu kan. Dan semua itu bisa kita lakukan dengan kita cepat beradaptasi. Selain itu, untuk dari segi makanan nih ya, kalau dulu kita nggak mentingin nih, kalau makan pokoknya yang penting kenyang gitu, nggak peduli porsi gizinya kayak gimana, seberapa, ada yang kurang atau enggak. Tapi sekarang kita lihat gimana, kita sekarang makan pengennya ada sayurnya gitu kan, ada buahnya, vitamin kita juga terpenuhi gitu. Beda dengan dulu, kalau dulu mungkin kita pengennya yang instan aja lah, bikin mie instan, atau kita pengennya beli junk food aja lah biar gampang gitu kan. Nah, itu membuat pergeseran-pergeseran yang tadinya untuk memenuhi gengsi kita, sekarang perlahan-lahan menjadi untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Bagaimana kita seorang manusia ingin gizinya terpenuhi gitu kan, kesehatannya tetap terjaga, kita tidak terancam oleh adanya infeksi virus yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, faktor ekonomi juga cukup mempengaruhi hal ini, karena hampir semua gitu ya, sebagian besar pendapatan masyarakat kita menjadi menurun, sehingga masyarakat lebih ingin menabung gitu kan, karena adanya krisis juga, jadinya ingin menabung dibandingkan digunakan uangnya itu untuk berbelanja hal-hal yang mungkin bisa ditunda dulu, dan mementingkan kebutuhan-kebutuhan dasar kita gitu dibanding dengan barang-barang tersier yang bersifat hanya untuk kepuasan diri aja. Ya bahkan ya kayak handphone, laptop, ataupun internet itu sekarang menjadi salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia, karena di era pandemi ini yang semuanya serba online, kita memerlukan 3 hal tersebut supaya kita bisa terus beraktivitas. Nah, yang ketiga adalah go virtual, di mana semenjak adanya pandemi ini, konsumen mulai beralih untuk melakukan berbelanja gitu ya, berbelanja atau melakukan banyak hal itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada, menggunakan media-media virtual atau digital, karena alasan yang paling utama ya kontak fisik gitu, menghindari kontak fisik tersebut dengan melakukan social distancing. Di sini bisnis pun harus cepat beradaptasi, harus cepat berubah, dan pelaku UMKM atau pelaku usaha juga harus bisa memanfaatkan sosial media dan digital marketing untuk bertahan di pandemi ini. Minimal bertahan lah, walaupun mungkin cukup susah untuk bisa meningkatkan penjualannya di masa pandemi ini. UMKM juga kalau kita lihat ya saat ini udah cukup inovatif, cukup kreatif gitu untuk menghadapi pandemi ini, bisa dengan adaptasi yang cepat. Saat ini tuh kalau kita lihat udah banyak banget di Facebook, di IG, terus juga di Twitter banyak banget yang suka jualan, bahkan di TikTok pun juga kan banyak yang memanfaatkan kondisi saat inilah gitu ya. Habis itu juga perusahaan video conference yang dulunya mungkin gak disentuh oleh konsumen, mungkin sedikit aja gitu ya pasar mereka, tapi sekarang kalau kita lihat kayak Zoom, Gmeet, Webex, Skype itu jadi satu hal yang penting gitu, bahkan kita lakukan setiap hari. Kita apalagi kalau kita mahasiswa ya, mungkin kita harus punya pastinya, dan juga berlangganan dengan aplikasi-aplikasi video conference seperti itu. Dan kalau kita lihat kayak Zoom juga saat ini memiliki tren yang positif semenjak adanya pandemi ini dibandingkan dengan sebelumnya ada pandemi. Selain itu yang tadi yang udah disebutin pas di stay at home lifestyle, itu juga kan perusahaan-perusahaan e-commerce dan marketplace seperti Shopee, Blibli, Tokopedia dan teman-temannya itu, mereka juga jadi naik gitu kan trafficnya gitu, karena setiap awal bulan pasti aja ada promo-promo, diskon, gratis ongkir gitu kan ya, kayak misalnya promo 11-11 atau yang kayak kemarin 12-12 itu ladang mereka gitu, itu untuk cari traffic dan juga meningkatin penjualan mereka.
karena ya kelihatan banget gitu ya, promo-promo tersebut selalu ditunggu-tunggu gitu sama masyarakat, terutama milenial gitu kan. Karena ya mungkin dengan rebut-rebutan itu jadi salah satu momen tersendiri, ada sensasi serunya gitu kan bagi milenial, dan juga itu ada experience baru dibandingkan dengan cuma beli aja gitu kan. Walaupun mereka rebut-rebutan gitu, walaupun nggak dapat, nggak menang, ya nggak masalah, malah jadi ketagihan lagi gitu kan, mau nyoba di bulan depan, atau malah coba cari produk lain aja. Yang promo-promo dari marketplace atau e-commerce itu juga jadi ritual tersendiri gitu kan tiap awal bulan. Jadi kalau misalnya mau belanja, ya nunggu promo dulu deh, nanti aja kalau udah ada promo baru belanja gitu. Terus perusahaan hiburan yang kayak tadi Netflix dan kawan-kawannya itu juga jadi salah satu pilihan yang utama gitu kan kalau sekarang kalau mau nonton film, dibanding harus pergi ke bioskop dulu gitu dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan. Meskipun kedua hal tersebut kalau dilakukan ya tentu experience yang didapatnya juga beda. Tapi kalau saat ini ya terbukti gitu, banyak banget orang yang sekarang udah malah jadi berlangganan yang kayak layanan entertainment berbayar tersebut gitu kan. Terus selain itu konser-konser musik pas awal-awal juga itu sempat banyak banget yang dibatalin, dan juga beralih nih ke konser-konser musik yang dilakukan secara virtual gitu. Dan sekarang konser virtual tersebut menjadi sesuatu yang udah banyak banget dilakukan sama orang. Selain itu juga kayak misalnya webinar, workshop, pelatihan itu juga jadi lebih gampang dilakukan secara online karena ya gak perlu banyak banget yang harus dipersiapkan gitu. Terus selain itu juga bisa menarik banyak banget peserta yang gak terbatas karena beda daerah, karena jauh daerahnya, karena ya jelas dilakukannya secara online dan bisa menjangkau banyak peserta yang mungkin dulunya susah dijangkau jadi bisa. Nah, terus kalau kelas-kelas online juga sekarang jadi banyak. Kalau misalnya kita lihat di Skill Academy gitu kan, atau di Coursera, nah itu juga bisa jadi alternatif gitu. Terus kayak yang kelas online seperti yoga atau zumba gitu kan, itu juga seru banget bisa dilakukan secara online, dan itu jadi tren baru juga saat ini. Terus udah pasti banget sekarang ini kalau kita nih ya mahasiswa atau pelajar gitu, setiap hari mungkin dari pagi sampai malam ya kita pasti mantenginnya itu HP sama laptop, karena ya mulai dari belajar, nugas, kuliah, rapat, ada workshop apa gitu. Terus kalau misalnya ada webinar, ngobrol bareng teman, atau cuma rebahan scrolling HP, ya hiburannya ya di HP aja gitu kan. Kita bener-bener terdigitalisasi saat ini. Go virtual menurut aku bener-bener terasa banget di kehidupan kita sebagai pelajar atau mahasiswa selama pandemi ini gitu. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat adalah empathic society, di mana selama pandemi ini muncul masyarakat baru yang memiliki jiwa empati yang lebih tinggi gitu. Terus memiliki rasa setia kawan dan kasih sayang. Ingat banget pas awal-awal pandemi itu banyak banget konser-konser amal yang dilakuin, dan itu dari penyanyi pop sampai penyanyi dangdut ada. Kalau nggak salah itu aku inget banget itu ada Rhoma Irama. Nah, habis itu ya semua itu bikin konser amal untuk galang dana gitu buat tenaga medis ya kan, yang waktu itu juga kekurangan APD, terus buat pekerja-pekerja jalanan, terus juga orang-orang yang di PHK atau orang-orang yang gak bisa kerja karena pandemi ini gitu. Terus juga masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID-19. Banyak banget NGO dan aktivis sosial yang turun ke jalan buat ngasih masker, hand sanitizer, terus juga bantuan sosial, baik uang ataupun kebutuhan pokok gitu. Dan itu waktu itu juga pas bulan puasa juga banyak yang
aktivis yang kayak ke jalan ngasih makanan untuk perbukaan gitu ya, untuk buka puasa buat pekerja-pekerja yang masih harus kerja di luar saat itu. Masyarakat kita juga jadi kebentuk banget nih semenjak pandemi ini jiwa-jiwa empatinya. Bahkan sampai ke bisnis juga gitu ya. Kayak misalnya itu ada konten viral Burger King yang bikin konten ajakan buat beli produk-produk dari saingan atau kompetitornya. Kayak misalnya McD, KFC gitu, dan teman-temannya itu supaya itu mereka mau pada beli produk-produk dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu, meskipun itu nggak pernah terlepas dari strategi marketing mereka, dan mereka itu memang memanfaatkan kondisi masyarakat Indonesia yang saat itu benar-benar punya rasa empati yang tinggi gitu, dan itu dijadikan peluang kesempatan gitu ya, supaya mereka bisa menarik hati dari masyarakat saat itu, supaya hati masyarakat tergerak gitu untuk mau membeli produk mereka, supaya nggak banyak karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut yang di PHK, karena saat itu memang penjualan sedang drastis ya, karena adanya social distancing dan segala macam. Jadi bisa membantu gitu kalau misalnya ada masyarakat yang mau tetap membeli produk mereka, karena perusahaan jadinya bisa meningkatkan penjualan, jadi nggak ada cost yang melebihi dari revenue yang didapatkannya. Nah teman-teman, jadi itu ada 4 pergeseran konsumen sama pandemi, yang mulai dari stay at home lifestyle, bottom of pyramid, go virtual, dan juga emphatic society. Nah dari pergeseran tersebut memang benar-benar ada banyak banget kesedihan di tahun 2020 ini. Tapi di luar itu aku mau ajak kalian buat kita renungin bersama-sama juga, karena ini udah akhir tahun juga. Ternyata gak sepenuhnya apa yang terjadi saat ini, apa yang saat ini dunia kita hadapi, tidak sepenuhnya hal itu negatif, tapi ada juga hal-hal positif yang bisa kita jadikan hikmah, yang bisa jadi pelajaran buat kita. Yang pertama, Indonesia tercinta ini, negara kita ini, menurut aku pribadi belum melek dan belum mau nih ya tersentuh dengan hal-hal yang berbau digital. Kita masih lebih menyukai hal-hal yang konvensional. Namun di masa pandemi ini ada kenormalan baru yang berubah secara cepat dan drastis saat ini ya. Terus kalau misalnya kita lihat nih ya, kita sebagai masyarakat mulai dari anak-anak TK gitu, TK, SD, SMP, terus mahasiswa, dosen, guru-guru, pekerja kantoran, buruh, karyawan, pelaku bisnis, pedagang, bahkan sampai pejabat, itu mau gak mau, suka gak suka, tetap kita itu memang harus melakukan aktivitas secara online. Kita memang harus mau berubah gitu, harus mau cepat beradaptasi gitu dengan keadaan sekarang. Kita nggak bisa kalau kita mau terus-terusan meratapi gitu ya, pengennya offline aja deh, pengennya langsung aja, nggak mau online ketemu langsung gitu. Kita bayangin kalau misalnya nggak ada pandemi ini, ya hidup kita sekarang pasti masih bisa pergi kemana-mana, kita masih bebas kemana-mana, dan mungkin digitalisasi itu nggak akan berkembang secara cepat seperti yang kalau kita misalnya lihat pas pandemi ini. Karena ya menurut aku pribadi, pandemi ini benar-benar bikin digitalisasi itu bergerak secara cepat. Mungkin kita di negara Indonesia mungkin memang harus dipaksa dulu kali ya, baru mau berubah, baru mau memanfaatkan teknologi, memanfaatkan digital ini. Nah, pelaku-pelaku bisnis juga bisa memanfaatkan digital ini untuk tempat marketingnya gitu ya. Karena saat ini kalau kita lihat udah bisa berjualan secara online dengan mudah, lebih efektif, lebih efisien, lebih murah juga karena menekan biaya. Terus bisa menarik pelanggan baru dengan mudah dan bisa mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, pelaku bisnis ini memang harus dituntut supaya bisa selalu berinovasi dengan produk-produk yang ada, membuat konten-konten yang menarik, terus memanfaatkan semua platform untuk bisa
membuat strategi-strategi bisnis yang memang bisa menjaga bisnis tersebut supaya bisa tetap survive di era pandemi ini. Mereka banyak yang memang harus benar-benar berusaha keras gitu ya untuk meningkatkan traffic, misalnya kayak dengan promo-promo gitu kan, terus meningkatkan awareness masyarakat, terus juga supaya hal itu mendukung supaya sales juga meningkat. Selain itu keluarga-keluarga kita juga jadinya bisa berkumpul bareng-bareng dibandingkan dengan sebelum pandemi. Terus mungkin kayak misalnya ibu-ibu gitu ya, juga jadi punya hobi baru kayak yang tadi udah dibahas, jadi lebih suka berkebun, jadi lebih suka masak. Terus kita juga jadi lebih aware dengan kesehatan kita, dengan memilih makanan yang lebih bergizi, dengan mau berolahraga, dengan mau berjemur gitu ya. Pokoknya hal-hal yang memang kita lakukan untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita di masa pandemi ini. Dan kalau misalnya teman-teman pasti biasanya punya hal-hal yang mungkin pasti juga ada hal positif yang mungkin kalau misalnya nggak ada pandemi nggak bakal teman-teman lakukan di rumah, nggak bakal terjadi itu gitu kan. Nah mungkin di sini video kita sampai di sini aja. Video kita kali ini udah banyak banget yang aku celotehin hari ini, dan pandemi ini jangan sampai jadi halangan kita untuk bisa terus berkarya dan berkreasi. Tapi pandemi ini bisa kita jadikan sebagai momen berharga karena tetap banyak ada peluang gitu untuk kita mau bergerak gitu, untuk mau kita mengubah diri kita, untuk kita bertumbuh agar bisa saling menumbuhkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau tonton video aku sampai habis, sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman juga selama pandemi ini yang mungkin berubah, kalian bisa ceritain ke aku dengan menuliskannya di kolom komentar, karena aku bakal seneng banget bacain cerita-cerita dari kalian. Kalau menurut kalian video aku ini bermanfaat, kalian bisa langsung like dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang baru nonton video aku, baru kenal aku, kalian bisa langsung subscribe dan aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku lagi bikin video baru. Buat kamu semua, semoga tetap sehat selalu dan bahagia. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap dilaksanakan ya teman-teman. Mungkin sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.